Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Letnan Imam yang berjudul, Dia Bukan Milikku di bab yang ke-9, mengetahui data pencuri. Sebelum menyimak, tolong bantu klik tombol subscribe dan lonceng ya, agar tak ketinggalan jika ada video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Aku membuka penutup wajah di hadapan Pak Haji Joko dan para pencuri. Letnan Imam. Siap, Pak Haji. Saya berhasil meringkus para pencuri yang menyatroni rumah Pak Haji. Itu yang tertembak tadi siapa? Kenapa mati lampu di sini? Aku memutar lampu yang tadi dimatikan oleh pencuri tadi. Lalu mengikat kedua pencuri itu dengan kuat, mendatangi pencuri yang tertembak kakinya lalu mengikat tangannya juga. Ini TV saya, HP, tas istri saya. Jadi kamu yang nyuri ya? Pak Haji Joko melayangkan pukulan pada ketiga pencuri itu. Aku menghubungi markas untuk menjemput pencuri yang telah terikat ini. Permisi Pak Haji, mereka saya bawa ke markas dulu untuk ditindak. Barang-barang ini silahkan diamankan. Untuk keamanan rumah Anda, saya mohon untuk ditingkatkan lagi. Jendela ini sudah jebol, terus waspada dan siaga. Mobil patroli datang membawa para pencuri, Pak Haji Joko masih juga memukuli dan menendang pencuri itu. Sampai di markas, aku memanggil tenaga medis untuk mengobati luka dari pencuri yang aku tembak kakinya. Lalu menginterogasi dua pencuri lainnya. Penyidikan berlangsung hingga pagi hari. Kabar penangkap pencuri meluas di seluruh wilayah Prokimal. Warga yang pernah dicuri rumahnya mendatangi markas untuk menanyakan keberadaan barang-barang mereka. Hampir semua warga yang datang melayangkan pukulan, cacian dan makian pada pencuri itu. Dari hasil penyidikan, kami mengetahui identitas mereka. Hal yang sangat menyedihkan adalah mengetahui bahwa mereka adalah putra dari Purnawirawan Al yang tinggal di sini. Sebagian hasil curian itu telah dijual dengan harga yang murah ke penadah yang identitasnya telah kami ketahui, kebetulan penadah itu juga merupakan anak dari Purnawirawan Al. Dua orang dari pencuri yang tidak tertembak aku angkut untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang hasil curian yang belum terjual. Lokasi itu terletak tak jauh dari rumah salah satu pencuri itu, yaitu rumah dari Koptu Sugimin. Koptu Sugimin terlihat sudah sangat tua, namun sisa kegagahannya sebagai mantan prajurit masih terlihat. Ketika kami beritahukan bahwa putranya tertangkap tangan mencuri, jiwa prajuritnya kembali ada dengan melayangkan pukulan tanpa henti pada anaknya yang sebelumnya sudah babak belur. Istri Pak Sugimin berusaha melerai suaminya, berusaha melindungi anaknya yang menangis minta ampun pada bapaknya. Mohon izin, Pak. Saya bertugas di sini untuk melakukan penyidikan atas tindak pencurian. Mohon Anda tidak melakukan tindakan persekusi karena kasus ini harus segera diselesaikan. Anak Pak Sugimin yang bernama Yanto menunjukkan barang-barang hasil curian yang belum laku terjual. Lalu kami membawa para pencuri itu ke rumah penadah langganan mereka. Ternyata penadah tersebut telah melarikan diri. Dari rumahnya kami mendapatkan sebagian barang hasil curian. Para pencuri itu terdiri dari sebuah komplotan yang terdiri dari lebih dari 10 orang. Dari 10 orang nama yang telah dikantongi, terbukti jelas bahwa mereka semua adalah putra dari para Purnawirawan Al yang telah lama menetap di Prokimal. Mereka rata-rata putus sekolah, tidak bekerja, suka mabuk dan merokok serta nongkrong hingga larut malam. Nama Letnan Imam semakin terkenal dengan keberhasilannya meringkus pencuri ke seluruh wilayah Prokimal. Setelah itu seluruh wilayah Prokimal aman dari segala tindak pencurian. Seperti biasa, aku senang berkeliling wilayah ini. Dengan sekedar mampir minum kopi atau makan di warung makan sambil mengobrol, kedekatanku dengan warga sekitar semakin terjalin. Hari Sabtu pagi ini aku sarapan di sebuah warung bata dekat SMA unggulan di Prokimal. Dari jauh aku melihat sekelompok anak sedang belajar pelajaran olahraga di lapangan terbuka yang terlihat jelas dari posisiku berada saat ini. Anak-anak SMA itu sedang mendalami materi pelajaran lari. Seorang gadis tinggi, tegap, dan atletis mengingatkanku kembali pada sosok Kowal yang pernah kusuka. Kuperhatikan gadis itu lebih seksama. Oh, iya. Dia adalah Lita, putri dari Pak Tamam yang pernah mengamuk di mesku. Sambil ngopi setelah sarapan, aku menonton anak-anak tersebut balap lari, mungkin dipanggil sesuai urutan absen dan dipisahkan secara gender. Tiba saat Lita melakukan persiapan bersama 4 orang gadis lainnya. Dari kelima orang siswa yang lari itu, ternyata Lita paling terakhir mencapai garis finish.
Aku menertawakannya dari jauh, badan ala koal gitu ternyata powernya gak ada, kalah sama siswa yang badannya lebih kecil darinya. Kenapa ketawa, Pak? Tanya Bu Warung padaku. Itu loh Bu, badannya gede tapi gak bisa lari, kalah sama yang badannya kecil. Oh, itu namanya Lita, Pak. Dia memang gak bisa olahraga, tapi pelajaran lainnya dia pintar, juara terus di sekolah. Aku mengangguk-angguk tanda setuju, sesuai apa yang diceritakan Pak Tamam tentang anak gadisnya itu. Aku kembali melihat ke arah lapangan, ternyata Lita diminta mengulang lari kembali dengan instruksi yang tepat. Dan, lagi-lagi Lita kalah lari di putaran yang kedua, tawaku semakin keras. Aku merasa mengetahui lagi kelemahannya. Rupanya salah satu teman Lita mengetahui jika aku menertawakan Lita, lalu melaporkannya ke Lita. Selesai jam olahraga Lita menuju ke arahku dengan raut wajah yang murka, tapi ditahan oleh temannya. Dari jauh dia berkata-kata hal yang tidak bisa kudengar, tapi dari gerakan tangannya, dia seperti mengusirku. Anak itu ngomong ke siapa ya? Tanya Bu Warung padaku. Mungkin dia gak terima kita tertawakan dari sini, Bu, jawabku. Lah, kok berani sekali marah-marah sama Bapak? Bu Warung sangat terkejut. Namanya juga anak-anak, Bu. Berapa semuanya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan agar segera meninggalkan tempat. 17.000, Pak. Setelah membayar, aku meninggalkan warung lalu melambaikan tangan ke arah Lita dan temannya. Mungkin sarapan hari Sabtu di sini bisa menjadi agenda rutin sambil melihat anak itu olahraga di lapangan, ucapku dalam hati. Hari Sabtu depannya aku kembali sarapan di warung makan dekat sekolah Lita. Begitu terus hingga berlangsung berminggu-minggu. Lucu sekali melihat anak itu olahraga. Lari gak bisa, lempar lembing tapi lembingnya merosot tiduran, tolak peluru jarak jatuh pelurunya dekat sekali, serving bola voli juga gak bisa, dan banyak lagi. Tidak hanya aku yang tertawa ketika melihat aksinya, guru dan beberapa teman sekelasnya juga ikut menertawakannya. Sungguh hiburan yang murah meriah. Tapi kenapa aku jadi candu melihatnya? Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.